فبأي آلاء ربكما تكذبان. Teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman bisa nah ini kayak teman-teman yang udah on cam, biar kita ngobrolnya makin asik. Karena insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru-seru, temu kangen karena kita apa ya? Karena kebiasaan waktu puasa kita sering ketemu nggak sih? Jadi kayak guys kangen gitu. Nah hari ini insya Allah kita akan nah kok mati lampunya. Ngobrol-ngobrol seru-seru bareng dan insya Allah ada banyak hadiahnya, nggak? Ada 5 hadiah dan ada giveaway-nya dan ada insya Allah guest star-nya. Tebak. Kalau ada mau tebak silakan. Apakah seorang selebriti atau seorang public figure atau seorang pejabat publik? Nah, oke teman-teman, tunggu sebentar lagi insya Allah kita akan mulai 1 menit lagi. Oke? Nah, teman-teman, ajak yuk teman-teman yang belum masuk biar kita mulai, cepat bisa mulai dan bisa ngobrol-ngobrol langsung. Oke? Ajak yang di grup, ajak di grup. Nah, teman-teman yang namanya belum sesuai dengan format yang teman-teman udah tahu mungkin formatnya apa, silakan diganti formatnya karena biar ngobrolnya enak. Nah, teman-teman yang belum on cam, silakan on cam supaya ntar kita ngobrolnya makin enak lagi. Thank you buat Jasmine dan Niza udah on cam. Jempol dari Katorik buat kalian. Nah, teman-teman yang belum on cam, yuk kita on cam. Nah, ini Fauzan lagi jalan-jalan nih, guys. Fauzan lagi virtual home tour ya. Ini banyak Masya Allah. Oke? Nah, Mahira, thank you udah on cam. Niza juga. Niza udah. Fauzan udah. Jasmine. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjang pada hadirat Allah SWT karena Katorik bisa ketemu lagi sama teman-teman yang kita udah gak ketemu 1-2 minggu ya. 2-3 minggu gak sih guys? Iya, 2-3 minggu ya. Jujur kangen ngeliat teman-teman, tapi unfortunately belum semuanya ikut. Yuk teman-teman, ajak teman-teman yang lain untuk ikutan. Dan jangan lupa teman-teman kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena gimana ya guys, Nabi Muhammad tuh udah paling keren ya nggak sih? Teman-teman mau belajar tentang public speaking, wah bayangin Nabi Muhammad tuh public speakingnya paling keren kali ya. Orang tuh kalau zaman dulu tuh atau nggak salah, Nabi Muhammad lagi ngobrol, lagi ngomong, pada dengerin gitu loh. Teman-teman kalau misalnya yang cowok-cowok nih Jumatan nih ngaku siapa yang lagi khotib naik mimbar pada tidur, langsung pada nah itu pasti ada tuh cowok-cowok kayak gitu, mungkin teman-teman lihat kanan kirinya. Nah, Nabi Muhammad tuh enggak pada ngeliatin. Nah, semoga kita juga bisa bertemu beliau, semoga kita bisa satu surga sama beliau, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, Kak Torik mau nanya nih. Teman-teman boleh di chat, boleh tulis, atau mau resen boleh, kita bebas aja, kita santai. Kak Torik mau nanya, di sini gimana nih lebarannya? Udah mulai naik nggak berat badannya? Apalagi teman-teman ya, ada opor, ada rendang, ada ketupat, ada apa lagi sih? Banyak ya kan lebaran ya? Nastar, kastengel, lidah kucing, kue lidah kucing, apalagi ya? Putri salju. Nah, aku mau nanya sama yang tadi lagi hoster nih, Fauzan. Tadi dia virtual hoster. Fauzan, Assalamualaikum. Salam. Fauzan, mau maaf lahir batin. Fauzan lagi di mana, Fauzan? Apa? Lagi di mana sekarang? Di kamarnya mama sama papaku. Oh, kamu mau jajah kamar orang tua kamu ya? Fauzan, gimana nih Fauzan lebaran nih? Ngapain aja nih lebaran nih? Lebaran sih tuh ketemu keluarga sama ke Malang. Ke Malang, Ketemu Masya sama Allah. pamanku. Oke, makan apa aja nih? Ayo, inget gak? Dia gini nanya, kemarin kita makan apa ya menurut Torik? Ingat gak? Makan apa aja? Dia gini nanya, apa lah? Cuy mie. Cumi, Sashimi. wah cumi Malang Iya. paling the best sih, Torik suka. Oke, siap. Thank you ya Fauzan. Nah, tadi kan Fauzan udah
Dia tiba-tiba host tour di kamar ibu dan bapaknya. Sekarang Kak Torik mau coba. Ini ada yang mau ini nggak nih? Ini ada giveaway, ada yang mau voluntary cerita. Kalau voluntary, kalau teman-teman bilang, Kak Torik mau cerita, itu terdapat giveaway. Kalau enggak, Kak Torik pilih, itu nggak dapat giveaway. Jadi Kak Torik cari muka-muka yang tegang kayak, ih, aku takut dipilih. Aku takut dipilih siapa ya? Oh, aku tahu nih, mau milih yang paling menarik kayak ini posisi tempat dia lagi zoom. Namanya Mahira, karena Mahira cuma dari hidung ke atas doang. Assalamualaikum Mahira. Waalaikumsalam, Kak. Oh, benar ya manggilnya Mahira ya? Hah? Kenapa? Bener kan namanya Mahira ya? Bisa dipanggil Nindya sih. Oh, Nindya. Oke, Kak Torik panggil Nindya. Kenapa Kak Torik panggil Nindya? Pertama, Nindya ada filternya. Yang kedua, cuman hidung atas. Nggak, itu sih nggak penting. Nah, Nindya, Lebaran gimana nih? Apakah Nindya pulang kampung atau di Jakarta aja? Atau nonton Doctor Strange? Atau gimana nih? Pulang kampung, Kak. Kemana? Ke Semarang, terus abis Lebaran di Semarang, terus abis itu hari kedua abis Lebaran ke Bandung. Kamu ke Semarang naik pesawat atau naik kereta? Atau orang tua kamu nyetir mobil? Naik mobil. Oh, keren. Nah, di Semarang nih, kan Hmm. biasanya kalau, aku nggak tahu ya kalau ada teman-teman orang Jawa, Katolik orang Sumatera ya. Nah, biasanya tuh kalau misal Lebaran tuh pasti ada rendang, ada ketupat sayur, kalau orang Minang namanya katupe, terus ada opor. Teman-teman kalau sadar ya, opor yang warna kuning itu biasa orang Sumatera Melayu tuh yang kuning, kalau putih itu orang Jawa. Jadi kalau teman-teman aware. Pernah nyadar nggak teman-teman lihat opor ada yang kuning banget, ada yang putih. Nah, ini dia kayak pernah lihat. Nah, itu atau nggak salah yang kuning itu orang Sumatera, yang putih itu orang Jawa atau nggak salah. Nah, kalau Nindya sendiri nih, makan apa aja nih Lebaran nih? Kalau di Semarang sih banyak sih. Oh, apa tuh? Lumpia? Iya, lumpia Wajib. pastinya. Lumpia, terus abis itu mie Jawa, Oh, terus mie godok, terus abis bener itu banget tuh. apa lagi ya? Ayo. Ya pokoknya kalau misalnya pulang kampung tuh makannya banyak banget. Pasti Jadi sih. kerjaannya tidur, makan, tidur, Tidur, makan, tidur jadi main gitu. Oke. Nah, kalian mau nanya kan, Nindya tadi ke Semarang, berarti berangkatnya waktu puasa ya? Iya. Iya dong. Oke. Berapa jam tuh ke Semarang? Kayak 9 jam deh. Waduh, tar. Teman-teman kalau mau tahu 9 jam tuh selama apa ya? Teman-teman dari Jakarta ke Mekah, ke Jeddah, itu kurang lebih 9 jam. Jadi, teman-teman nyetir ke Semarang 9 jam, itu sama aja dari Jakarta ke Arab. Nah, gimana? Bosan nggak 9 jam di jalan? Kan pasti macet tuh. Macet cuma diem. Nah, itu gimana? Ya, aku bawa buku, jadi aku sempet baca, terus abis itu banyak kan tidur sih. Oh, iya tuh. Oke. Dan di Bandung? Ngapain di Bandung? Di Bandung, kan abis Lebaran ya, jadi makan, main, karena kan ada saudara, terus ya gitu, kerjaannya itu doang. Makan, tidur, main, sholat, mandi. Makan, Iya. tidur, main, sholat, mandi. Makan, tidur, main, sholat, mandi. Oke. Itu kayaknya standar banget. Oke, thank you Nindya. Jadi teman-teman, kalau ngomongin Lebaran tahun ini Kak cerita sedikit nih. Jadi 2019 Kak Tori nggak Lebaran di Indonesia karena Kak Tori masih di luar. Itu seru banget sih teman-teman, karena negara yang dimana Katolik harus sekolah ini Muslim itu minoritas. Jadi cuma 5% dari penduduknya, cuma 0, berapa persen nggak salah, itu Muslim. Jadi dikit banget. Dan alhamdulillah kan di situ ada kantor perwakilan Indonesia, konsulat jenderal. Jadi Katolik Lebaran di sana, alhamdulillah jadi panitia di Lebaran juga. Itu seru banget sih ketemu teman-teman orang Indo. Terus juga
ada orang Timur Tengah juga yang datang, itu seru banget. Nah, 2020 Katorik pulang ke Jakarta, COVID. COVID, guys. Nah, Katorik waktu itu berinisiatif. Jadi kan teman-teman Katorik, Kak Dimas kan dari Transjakarta. Nah, di Transjakarta tuh ada beberapa cowok-cowok yang masih jomblo. Nah, Katorik waktu itu masih jomblo. Nah, kita punya The Bujang Squad. Itu Katorik. Mungkin teman-teman ada yang ikut Charging Kids nggak sih? Ada ya, Charging Kids. Ada Kapten Lutfi, itu dulu masih jomblo, sekarang udah nikah. Terus ada suaminya Kapten Tika, namanya Bang Arif. Itu dulu Bang Arif juga belum itu. Kita ngumpul lebaran di rumah Katorik. Makannya bukan makanan lebaran, makanan Timur Tengah. Jadi nggak ada opor rendang. Habis itu kita ke rumah Kak Dimas. 2021 itu Katorik masih sendiri juga, tapi numpang rumah orang. Jadi 2001, 2020, 2021 numpang rumah orang. Yang kocak tuh bukan Idul Fitri, Idul Adha. Orang Idul Adha makannya juga opor, ya nggak sih? Teman-teman kalau Idul Adha nih, opor, rendang. Katorik sama teman Katorik nggak mau sama. Kita masak pasta. Pengen Idul Adha nih, masak carbonara, kan kayak nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Tapi alhamdulillah 2022 Katorik udah nikah, jadi Katorik akhirnya mudik. Katorik tuh nggak pernah mudik lebaran. FYI, Katorik nggak pernah mudik lebaran. Dari kayak tadi Nindya sama siapa sih? Fauzan ya? Tadi mudik ya, satu ke Malang, satu ke Semarang. Nah, Katorik nggak pernah, karena kan kampung Katorik di Padang kan, Katorik ke Padang asli. Biasanya kalau ke pulang kampung kalau orang Minang ngomongnya, itu libur panjang sekolah, gitu. Jadi naik pesawat langsung touring ke rumah keluarga kan, makan rendang, makan gulai, tempat teman-teman kayak tempat lahir rendang dan gulai, nah itu di situ. Tapi tahun ini Katorik memudik ke Sawangan, kampungnya. Bukan kampung sih, rumah keluarganya Kak Nabila. Nah, speaking teman-teman pasti di menu lebaran teman-teman ada rendang, ya nggak sih? Ya nggak? Nah, Katorik mau cerita sesuatu, sejarah rendang. Nih, Raisa kenapa ada tiba-tiba dua orang changing ya? Nih, teman-teman siapa yang suka rendang? Tulis di chat, jangan angkat tangan, nggak kelihatan, ntar Katorik udahin. Tulis di chat, siapa yang suka rendang? Rendang. Rendang. Siapa yang suka rendang? Oke. Jadi Katorik mau cerita, jadi tahun 2020 sebelum COVID, Katorik itu sempat ke Padang, Sumatera Barat, tempat Minang lahir. Ternyata teman-teman, rendang tuh ada banyak tipe. Kaget nggak? Rendang itu banyak tipe. Nih, Katorik jelasin dikit. Teman-teman lihat rendang yang warnanya masih agak terang ya? Pernah lihat nggak? Itu namanya kalio. Kalio tapi rendang belum matang. Nah, rendang tuh aslinya warnanya hitam. Ada yang coklat, itu ada yang hitam banget. Nah, Katorik tuh pernah makan yang masaknya itu 11 jam lebih. Jadi dia warnanya hitam. Tuh enak banget. Terus ada lagi, ternyata rendang tuh cara masaknya ada beda. Nah, Katorik waktu itu pernah ngeliat gimana cara orang sumpu. Sumpu itu ada satu desa gitu, itu dia mudah banget, tapi pada Katorik belajar teman-teman. Kelapa, tahu pohon kelapa ya? Tahu ya? Nania gitu, Diandra kayak gini. Kelapa itu di mana itu teman-teman tanaman dan mungkin hewan juga, Katorik berarti hewan juga, tanaman di mana tuh ditanam itu bisa ada rasanya. Teman-teman kalau contoh, teman-teman ada yang bapaknya suka kopi nggak? Suka minum kopi? Kopi hitam. Oke, kalau teman-teman ada yang bapaknya suka minum kopi, pilih yang beans kopi yang Arabica, itu pasti ada rasa-rasanya. Ada rasa kayak strawberry, ada rasa kayak orange. Nah itu kenapa sih kalau bisa teman-teman beli kopi yang bapaknya beans dari Ciwidey, kenapa ada rasa strawberry? Karena sebelahnya ada tanaman strawberry atau bekas tanaman strawberry. Nah, di kelapa juga gitu. Nah, Katorik waktu itu kalau nanya ke yang ngajarin kita waktu itu, kok bisa beda? Dia bilang kelapa ini kelapa pesisir pantai. Dan ternyata lebih manis daripada santan biasa. Nah, keren ya teman-teman? Nah, itu dia masaknya simple banget, teman-teman bisa masak, tapi Katorik lupa. Nah, teman-teman sadar nggak sih? Ini baru kelapa ya, kita ngomongin daging deh. Siapa yang suka daging? Siapa di sini suka daging? Chat dong. Daging, rendang, ya nggak? Atau steak, ya nggak? Sama ada suka nggak? Empal. Wah, untung udah nggak puasa nih. Kalau puasa Katorik udah lapar. Nah, teman-teman, Katorik kasih tahu.
Teman-teman tahu nggak kenapa? Teman-teman tahu daging wagyu ya? Tahu daging wagyu ya? Tahu wagyu? Tahu kenapa wagyu mahal? Satu, ternyata kita nggak usah ngomong wagyu dulu, daging. Katolik pernah makan daging, alhamdulillah dia ngasih, rasanya manis. Bingung nggak? Bingung nggak? Daging sapi, rasanya manis. Terus ada daging sapi, namanya olive wagyu. Itu teman-teman, kalau masalah wagyu, teman-teman cari Dims the Meat Guy, Katolik nonton soalnya. Olive wagyu, itu kalau teman-teman bisa dapat, karena tuh jarang banget, cuma ada 2.000 atau 200 sapi, itu yang olive wagyu setahun. Bayangin 2.000 atau 200 gitu, saking dikitnya, terus susah dan jarang. Itu teman-teman masak, misalnya mau buat steak nih, nggak perlu pakai minyak. Karena tahu kenapa? Jadi di desanya itu ada pabrik pengolahan zaitun, olive oil. Nah, sisa olive oilnya, zaitunnya itu dikeringin, jadi bubuk, dikasih ke sapinya. Nah, akhirnya daging sapinya itu mengandung olive oil. Nah, tadi Katolik cerita yang dagingnya manis, itu dari Amerika, namanya USDA Prime. Itu teman-teman, dia makan jagung. Dia tuh makan jagung. Dan itu akhirnya jadi manis. Nah, yang mau Katolik ceritain, tau nggak intinya apa? Teman-teman tau nggak sih, apa yang teman-teman makan tuh bisa mengefek ke teman-teman? Percaya nggak? Percaya nggak? Teman-teman, contoh, teman-teman ada yang suka kangkung? Kangkung balacan, kalau di kangkung balacan, itu biasa orang Malaysia ngomong itu, kangkung, tumis kangkung segala macam. Teman kalau makan tuh siang-siang pasti ngantuk deh. Pernah nyoba nggak makan siang-siang? Kangkung tuh pasti ngantuk. Terus teman-teman, misalnya makanan yang nggak berkualitas itu memang ada reaksi. Nah itu, ternyata makanan tuh bisa banget loh. Ini Katolik literally baru belajar bahwa makanan tuh bisa mengefek ke teman-teman. Jadi sekarang nih teman-teman coba atur pola makannya. Atur makannya, bukan berarti ya, berarti harus yang salad gitu tuh. Well, itu propernya ya. Cuman, again, Katolik masih suka Chiki Balls. Ciki-ciki itu Katolik suka. Basreng Katolik suka, gorengan suka. Tapi coba dikontrol. Karena apa? Tubuh manusia tuh keren banget loh teman-teman. Bagi teman-teman yang masih sehat, bersyukur deh. Yang nggak ada penyakit ya. Kayak contoh, teman-teman tahu penyakit MAH ya? MAH tahu, ada saudara namanya GERD. GERD. Itu rasanya, nih, kan kalau MAH di lambung ya. Lambung mana sini nih? Kalian bisa lihat data. Nah, kalau GERD itu panasnya sampai ke sini teman-teman nih. Nih. Sampai ke daerah paru-paru, sampai leher, itu panas. Panas banget. Nah, orang GERD tuh nggak bisa makan sambal, pedes, asam, nggak bisa minum kopi. Di awal-awal makin parah, nggak bisa makan coklat, nggak bisa makan tepung, nggak bisa minum susu. Salah satu yang nggak boleh. Teh, itu nggak boleh. Teman-teman penyakit, mungkin yang bapak-bapak tahu, apa ya, asam urat, nggak boleh kedelai, nggak boleh kacang-kacang. Itu teman-teman masih jauh, tapi sekarang teman-teman jaga. Nah, kenapa kita harus menjaga? Karena teman-teman masih muda ya nggak sih? Masih banyak mau berkarya nggak? Tori ingat dulu waktu yang kita mulai sesi itu ada yang mau jadi atlet. Ada yang mau jadi, apa sih kemarin, arsitek ya. Ada yang menjadi banget. Kalau misalnya teman-teman ngejaga makan dari sekarang, yakin nggak bisa nyampe ke goal ya? Yakin nggak? Bisa jadi teman-teman dengan menjaga makanan, teman-teman tuh bersyukur sama dirinya. Tapi yang bilang, kan lebaran, ya nggak apa-apa. Katolik juga lebaran makan rendang, makan sate ayam, sate kambing. Terus, nah, keluarga Kanabila itu kan orang orang Ambon nih, temen deh. Itu ada kayak roti-rotinya mereka, gula itu kayak, kalau orang diet kayak, oh my god, nih kalorinya berapa guys, nih ya berapa, tapi well, enak. Nah, itu teman-teman. Jaga makanan teman-teman. Dan teman-teman ada satu hal lagi yang harus teman-teman jaga. Tahu nggak apa? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak? Ada satu hal yang teman-teman harus jaga banget. Kalau boleh di chatroom. Sebentar, Katorik lagi adjust lighting. Boleh di chatroom. Ada yang tahu nggak harus jaga apa? Sholat, betul. Pintar. Naria, itu betul. Ada yang lain? Iman, betul. Setuju. Itu wajib. Kesehatan, ya. Tadarus, oke, benar. Tapi ada satu, teman-teman, yang teman-teman harus aware nih. Karena kita udah dewasa, ya nggak sih? Ya nggak?
udah gede nih ya, udah calon orang dewasa. Kalau Katorik udah 25 tahun, jadi dewasa. Misalnya ada kayak India udah 12 tahun, Fauzan udah 11 tahun, Jasmine udah 13 tahun, Raisya udah 12 tahun, Katorik baca-baca nih, Marcelo udah 13 tahun, Diandra udah 12 tahun, Niza udah 10 tahun. Nah, yang harus dijaga adalah informasi. Teman-teman harus, kan harus ya, yuk kita sama-sama filter nih. Karena banyak banget berita hoax ya nggak sih? Iya nggak? Banyak banget berita hoax. Yang Katolik aja kadang-kadang kalau lihat berita tuh kayak, bener nggak sih? Kayak, kayak apa ya? Banyak deh berita-berita sekarang yang kayak, yang teman-teman kalau scroll di TikTok, di Instagram, itu banyak banget yang hoax-hoax yang ibaratnya teman-teman jadi kayak, apaan sih kok gini, padahal nggak gitu. Iya nggak? Karena apa? Kalau misalnya jaga makan ya, ini Katolik dapat dari guru yang Katolik, kalau nggak jaga makan, itu paling teman-teman sakit perut, ya kan? Bukannya tidak mementingkan sakit perut itu hal yang mudah, enggak, tapi sakit perut, ya kan? Kalau keracunan informasi, wah teman-teman banyak banget teman-teman. Banyak banget kejadian-kejadian di luar sana yang kayak, kok bisa? Gitu. Kayak Katolik ngelihat di Twitter, teman-teman tahu Twitter lah ya, sosial media, ada orang ngebully orang pakai foto satu, terus ada yang maksiat dilihat, kayak perzinahan segala macam tuh kayak, wow gila men, parah banget Masya Allah. Nah teman-teman, itu bayangin kalau teman-teman nggak filter, nggak apa tuh bisa parah loh. Katolik ada teman, ini nggak mau cerita siapa, karena ketika teman-teman insya Allah bisa kuliah di luar negeri, mungkin mau di UK, itu tuh banyak banget perang di dalam otak teman-teman. Ini bukan yang nakutin, namanya Katolik cerita aja, karena alhamdulillah Katolik di luar negeri juga, sempat kuliah. Itu teman-teman ngelihat bahwa keren, kadang-kadang nggak sama akidah. Ngerti nggak? Keren, itu kadang nggak sama di agama kita. Contoh, ada satu orang, ini ceritanya adalah satu orang, berangkat dari Indonesia, pakai jilbab, pulang nggak pakai jilbab. Yang jelas perempuan ya, nggak mungkin laki. Kalau laki emang nggak pakai jilbab, mohon maaf. Jadi dia kayak, nggak pakai laki? Enggak, ini kita emang nggak pakai. Karena apa? Kemarin dia pikir kayak, keren berekspresi, tapi padahal kan di Islam kita harus nutup aurat nggak sih? Ya nggak? Nah itu teman-teman, itu akibatnya apa? Informasi yang salah. Nah, teman-teman udah tadi Katolik kasih 1 menit deh. Ambil kertas coba. Ambil kertas. Sama pulpen. Katolik kasih 1 menit ya. Mulai dari sekarang. Kertas sama pulpen. Ambil kertas sama pulpen. Ambil kertas sama pulpen. Diulang lagi, ntar Katolik dapat piring cantik nih. Udah? Semuanya udah? Oke. Teman-teman, kalau ada ayah dan bundanya di dalam ruangan teman-teman, boleh keluar sebentar nggak? Diminta keluar sebentar. Jadi nyuman rahasia aja, nyuman aku sama teman-teman. Kalau ada orang ayah sama bundanya. Karena rahasia nih, jadi ibu-ibu bapak-bapak, kalau misalnya tanya, kok diminta keluar? Karena ada something spesial buat ayah dan bunda. Jadi ayah dan bunda keluar sebentar, insya Allah ada something spesial yang insya Allah akan di-reveal-nya nanti. Oke, jadi ayah bunda yang dengar suara Katolik sekarang, sebentar keluar sebentar, karena di sini akan ada sebuah hal yang keren banget, insya Allah akan di-shock ayah bunda. Udah semua? Udah rahasia ya, ini soalnya rahasia banget nih buat kids. Udah ya? Oke, teman-teman udah ngambil kertas? Udah ambil kertas? Oke, kertas, oke. Sekarang teman-teman tulis, tapi sebelum itu teman-teman yakin nggak sih teman-teman sampai sekarang itu karena ayah dan bunda teman-teman? Bisa sekolah, bisa belajar, bisa ikut kelas TR, itu karena ayah dan bunda teman-teman. Setuju nggak? Boleh tulis di chatroom. Setuju? Oke.
Teman Katolik ada cerita. Jadi 2017 itu salah satu tahun paling sedih buat Katolik. Satu lagi 2019. Kenapa? 2017 Desember tanggal 13 ibunya Katolik meninggal. Itu di hari Kamis jam 10:02 malam di rumah sakit Eko Hospital BSD. Kalau ke teman-temannya Katolik masih ingat banget. Dan semenjak itu Katolik udah gak punya ibu lagi. For good. Itu sedih banget sih teman-teman. Kayak ibu kan selalu deket sama kita ya nggak sih? Kayak apa ya, teman curhat, waktu kecil kita dimandiin ya kan, disuapin. Terus ada seorang ayah dan teman-teman take for information, ayahnya Katolik kerja di luar kota, dan kadang-kadang ke luar negeri. Jadi Katolik itu spend time sama ibu terus. Nah, ketika ibu Katolik meninggal, ayahnya Katolik masih kerja, jadi masih di luar kota. Jadi either sama kakak dan harus kuliah dan bisa Katolik ke luar negeri. Banyak banget di sekitar kita tuh yang udah nggak punya ibu atau ayah. Kalau bilang, tapi kan ibu ayahku udah berpisah, itu teman-teman masih punya ibu dan ayah. Karena ibu dan ayah masih ada di dunia. Masih bisa ketemu, minimal telepon, bisa WhatsApp, iMessage kalau pakai Apple, bisa Instagram DM kalau masih bisa. Tapi Katolik nggak bisa. Nah, teman-teman bayangin deh, jasa apa yang ayah teman-teman udah kasih dan ibu teman-teman udah kasih. Nah, kita mau dong kasih, pasti teman-teman sekarang kayak gini, Katolik itu nggak bisa bilang terima kasih lagi ke ibunya Katolik, karena udah nggak ada. 2019 waktu Katolik pulang, di hari yang sama, jadi Katolik pulang itu tanggal 6 Mei, 6 Mei 2019, 6 Juni 2019, Katolik berangkat dari Germany, dari Hamburg itu tanggal 6 sampai tanggal 7, atau nggak salah. Tanggal 7 itu hari Jumat, Katolik masih ingat, jam 10 malam, kakaknya Katolik meninggal. Di rumah sakit juga. Berarti udah, kisahnya udah selesai. Kisah Katolik 2019, ibu Katolik 2017. Nah, teman-teman, di sini orang tuanya masih lengkap kan? Coba tulis di chat. Masih lengkap? Di sini juga masih alhamdulillah. Kalau di sini teman-teman yang orang tuanya udah belum ada, yang sudah meninggal, ya udah. Karena teman-teman Katolik kasih waktu kurang lebih 5 menit ke depan untuk tulis terima kasih ke bundanya dan ke ayahnya. Dimulai dari sekarang, 5 menit. Coba 5 menit. Oke. Kalau mau off cam boleh dulu. Teman-teman kalau mau nulis tentang love letter juga boleh buat ayah dan bundanya. Nah, teman-teman sambil nulis, teman-teman bisa lihat teman-teman kalau yang udah boleh tulis di chat room. Nah, teman-teman kalau misalnya udah, boleh teman-teman take picture di foto, kirim ke Katolik boleh atau taruh di grup boleh.
Ya, oke kalau udah boleh di picture atau dikirim ke grup atau kirim ke personal ke WhatsApp ya Kak Torik ya. Mungkin teman-teman bisa lihat tadi di grup. Oke teman-teman, kalau udah selesai, alhamdulillah boleh dikirim di grup atau ke personal Kak Torik, atau teman-teman yang belum bisa lanjut nanti. Nah, hari ini alhamdulillah udah ada Kak Dimas, teman-teman lihat ya tadi ya di chat room. Nah, qadarullah Kak Dimas nih lagi di Pekanbaru karena lagi pulang kampung. Nih salah satu orang pulang kampung. Nah, jadi kita ajak ngobrol ya. Assalamualaikum, Bapak Dimas Adista, atau Kak Dimas, Kak Adista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya ya? Kedengeran dong? Alhamdulillah. Hai, gimana? Apa kabarnya Kak Torik? Alhamdulillah, naik sekilo kayaknya. Oh, kalah dong. Kita kayak di sini naik bisa sampai 3 kilo kayaknya. Wah. Pekanbaru gitu guys. Pekanbaru Oh. tetap kenal sama kuliner ya. Yoi, betul. Apalagi di Sumatera ya nggak sih, gulai, rendang, ya nggak Apalagi lemak. Kalau di sini kan ini apa campur antara Melayu sama Padang. Oh iya bener. Sama Medan juga ada. Wah, jadi makanannya nggak main-main guys. Martabaknya aja durian. Hah? Itu kalau ketemu martabak durian, habis itu makan kambing, habis itu minum kopi, kelar tuh. Iya, jadi di sini tuh kayak kemarin gitu Kak Torik kan qadarullah ada urusan sedikit kan ke rumah sakit gitu. Terus di rumah sakitnya aja di tempat makanan gitu kan, kalau di tempat jajanan rumah sakit sini paling apa sih lemper ya. Iya, iya. Risoles ya, kue sus gitu. Di sini jajanan rumah sakitnya adalah ketan durian. Wah, ini jadi kayak wow, ini ada ini kayak suatu hal yang ini loh, qadarullah bisa pas nih. Kenapa? Jadi awal tuh kita ngomong makanan tadi, karena kan lagi lebaran ya nggak sih, lebaran pasti ada rendang, terus kayak tadi teman-teman juga mungkin Kak Dimas tahu bahwa rendang tuh ada 2 warna kalau nyadar. Terus opor tuh ada 2 warna. Kalau yang kuning itu biasanya orang Sumatera. Kalau yang putih itu orang Jawa. Orang Jawa, betul, orang Sunda, bener. Ya kan? Kalau yang kuning itu orang Sumatera karena di rumahnya Kak Torik karena orang Sumatera semua kuning. Pasti. Gitu bener. Rendang itu banyak tipenya. Sama teman-teman kalau pernah makan apa kok tadi lupa. Sate Padang tuh beda warna beda daerah. Nah, betul. Beda warna, beda daerah. Nah, ini tiba-tiba Kak Dimas ngomong makanan, duren lagi. Nah, Kak Torik kayak nggak boleh makan duren masalah. Kalau di sini itu tuh ada sate Padang tapi pedas disebutnya sate pade. Ya. Ya gitu deh, pokoknya Masya Allah. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini tuh bisa main jauh dari rumah. Karena kan ada sebuah surat juga yang disyaratkan rihlata syita iwasaif gitu ya, itu ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tuh, apalagi yang laki-laki gitu ya. Ayo merantau gitu. Ayo lihat dunia luar. Betul. Apalagi 2 tahun cuma ngedep doang di kamar ya. Nggak bisa lihat. Iya, benar. Nah, ini teman-teman tadi kan
Katorik cerita ya tentang Lebaran Katorik 3 tahun terakhir karena ada perubahan. Nah, teman-teman kan tadi ingat ya, yang 2020 Katorik ngumpul sama Kak Lutfi, yang lain-lain. Nah, 2020 itu kita ke rumah Kak Dimas numpang makan dan numpang tidur. Pagi-pagi ya bersama-sama tuh ya, Masya Iya, Allah. geng bujang. Geng bujang. Bujang. Sekarang udah nggak bujang ya, alhamdulillah. Tiga udah nggak bujang. 3 4. udah nggak bujang. 3 atau 4. Saya masih belum hijrah dia. Ya Allah. Nah, Kak Dimas sendiri kan mungkin udah sering lebaran di Jakarta ya, apalagi 2 tahun terakhir. Ada perbedaan nggak sih? Dan Kak Dimas juga belajarnya perginya tuh nggak pas hari H kan, udah 3-4 hari. Nah, ada perbedaan nggak sih lebaran di Pekanbaru, which is banyak banget culture Melayu kuat banget kan di Pekanbaru, sama lebaran di Ciater. Kalau lebaran di sini sama lebaran di Tangerang Selatan Ciater ya. Iya. Kalau lebaran di sini sih, karena gini Kak Dimas waktu itu berangkatnya tuh sudah 5 Mei Katorik, jadi kayak lebaran dulu, sempat lebaran dulu di sana ya. Tapi kalau biasanya karena kita di Tangerang Selatan tuh dekat sama Betawi ya. Betul. Memang paling kuatnya budayanya Betawi. Di Betawi itu yang khas adalah berbondong-bondong ziarah makam ketika lebaran. Iya betul. Nah, itu kalau benar-benar di Betawi. Tapi kalau di sini biasanya ya saling berkunjung antar saudara tetapi lebih banyak santannya aja kayaknya ya. Wah. Ini bagi teman-teman yang masih umur 12-11 tuh belum tahu namanya hipertensi, sakit jantung, asam urat tuh belum tahu. Kolesterol gitu ya. Nah, ini yang masak Kak Dimas, Kak Eza atau orang tuanya Kak Eza? Kebetulan orang tuanya Kak Eza di sini tuh bukan lagi suka masak tapi pandai masak. Oh, beda tuh. Kalau udah pandai ini beda. Jadi apapun yang dibikin aja luar biasa. Pokoknya sudah sampai sini tuh dari hari pertama sampai hari sini. Kebetulan mungkin karena neneknya sudah usianya tambah tua sehingga kekuatan masaknya yang kurang ya. Oke. Nah, jadi benar-benar masakannya tuh di atas rata-rata deh. Kalau misalnya masakan Padang paling enak di Jakarta itu merek A gitu, ini di atasnya. Jadi restoran Padang andalan kita Lembahannya kalah ya? Kalah Pak, Masya Allah Katorik, karena benar-benar di sini itu beliau tuh nenek kan kalau masak buat cucu gitu ya. Jadi bumbu-bumbunya bahannya nggak dikurangi, nggak ditahan, wah. Malah ditambah tuh. Iya. Nah, ini Kak Dimas nggak tahu kenapa tuh masuk ke Zoom nih relate banget nih. Kak Dimas ada kan ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kan tadi kita udah ngomong makanan, Kak Dimas juga ngomong makanan. Nah, tadi kita ngomong tentang masalah parents, mother and father. Pakai tadi waktu Kak Dimas masuk, kita lagi nulis ini, love letter sama thank you note buat ayah bundanya. Oh, ini semua nih ya, ada Diandra, ada Fauzan, ada Mahira, ada Azahra, Niza, Fahri. Betul, ada karena Ira, ada Kak Anissa, banyak ya, Masya Allah. Iya, karena ya again paling Kak Dimas yang udah umur 37, nggak 27. Bentar lagi 40 pokoknya gitu ya. Gak mungkin sampai sekarang kalau nggak ada peran orang tua ya nggak sih? Masya Allah, betul. Ya kan, nah mungkin di sini teman-teman kayak, kan aku baru bentar, tapi kayak orang-orang yang Kak Dimas yang, karena gini, Kak Torik umurnya 25, Kak Dimas 37, bentar lagi 40. Pasti alhamdulillah Kak Dimas orang tua juga masih ada kan ya? Ibu bapak masih lengkap? Alhamdulillah. Nah, itu kan pasti peran besar banget nggak sih buat Kak Dimas? Wah, kalau Kak Dimas sendiri sangat-sangat besar sekali perannya, terutama dulu itu ayahnya Kak Dimas, bapak kan kita bilangnya. Bapak itu benar-benar kerjanya di Jakarta. Jadi benar-benar beliau itu merelakan waktunya untuk tidak bertemu anak untuk mengais nafkah di Jakarta, sedangkan anak dan istrinya di Bandung. Itu nomor 1 tuh Kak Torik. Yang kedua juga jujurly, Kak Dimas Adista itu belajar ngomong dari ibu, karena ibunya Kak Dimas itu dosen.
Dan pastikan modalnya dosen berbicara dong. Gitu. Oh iya, Jadi pasti. benar-benar Kak Dimas tuh dari kecil bisa melihat bagaimana ibu berbicara dengan sesama dosen, bagaimana ibu berbicara dengan profesornya yang di atas beliau, bagaimana ibu berbicara dengan berbagai macam lapisan orang. Mungkin Kak Dimas bisa relate hari ini Katolik dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana Rasulullah melihat sang kakek Abdul Muthalib bicara dengan bicara dengan orang penting dari kota dan negara lain gitu ya. Terus bagaimana seorang pamannya Abu Thalib berbicara dengan pedagang-pedagang lain. Jadi kayak pelajaran pertama berbicaranya dari ibu. Yang kedua kayaknya yang paling dahsyat nih Katolik, doa ibu. Betul. Bukan hanya bus doang ya, tapi beneran doa ibu tuh yang. Iya beneran doa ibu, karena kayaknya Kak Dimas tuh berpikir kayaknya kalau nggak ada doa ibu Kak Dimas tidak akan selamat dan tidak akan mendapatkan hidayah deh gitu. Karena dulu kan Kak Dimas juga sempat tidak mengenal sang pencipta. Jadi hidup ini dulu Kak Dimas sempat hidup ini kayak biasa-biasa aja lah hidup, kan kita cuma cari uang di dunia ini. Bener-bener cuma di situ. Kayak hidup ini tuh cuma cari uang, terus bener-bener cuma pengen meniti karir aja lah, udahlah biasa. Bener-bener nggak kenal penciptanya, nggak tahu kita ngapain di dunia, job desk manusia. Ya alhamdulillah dengan doa ibu dan terus-menerus Kak Dimas ketemu orang-orang hebat kayak Katolik, teman-teman di Terang Jakarta, teman-teman di Taklim Remaja ini. Jadi Masya Allah. Itulah peran paling pentingnya ibu tuh, doanya nggak berhenti-berhenti. Benar-benar. Nah, Kak Dimas, kalau misalnya apa sih satu hal yang Kak Dimas regret tentang hubungan Kak Dimas sama orang tua? Wah, banyak banget. Yang Kak Dimas regret itu adalah dulu ketika Kak Dimas menjelang dewasa ya. Menjelang dewasa benar-benar Kak Dimas menyangka bahwa ibu itu atau ibu dan bapak menyebalkan. Karena kenapa? Apa yang Kak Dimas inginkan waktu itu kok ditolak terus ya gitu. Padahal Kak Dimas ingat waktu itu keinginannya memang berlebihan. Waktu itu Kak Dimas baru menginjak SMA, terus Kak Dimas bilang, aku mau main ke Jakarta sama teman-temanku. Aku mau main ke Jakarta. Loh, kata ibu, sama siapa? Ada orang dewasanya enggak? Enggak, kita kan udah besar nih, udah SMA. Kenapa sih dilarang-larang gitu? Jadi kita nggak bisa lihat bahwa ketika ibu melarang, ibu tuh tahu ternyata di Jakarta banyak orang jahat. Nomor satu itu ya. Katolik juga paham lah gitu ya. Terus ibu tahu ternyata di luar sana banyak orang-orang yang tidak baik, sehingga ibu melarang untuk Kak Dimas berangkat ke Jakarta umurnya SMA ternyata ada tujuannya. Nah ternyata Kak Dimas tuh dulu menyesal bahwa Kak Dimas tidak paham tujuannya, tapi sebel aja sama ibu. Kenapa sih ke sini dilarang, mau ini nggak boleh, ini dilarang, pokoknya semua dilarang. Main game seharian nggak boleh, nonton video, kalau dulu video mungkin ya zaman ini Katolik zaman beta VHS. Iya. Nah, kenapa sih nonton film Ultraman terus di beta gitu, atau Dragon Ball terus seharian? Kamu nggak belajar? Zaman dulu kan kita mikir apaan sih, kan tadi udah belajar. Ternyata pas umur 30, umur 25 kita kayak baru benar-benar mikir ternyata urusannya belajar tuh gini ya. Oh ternyata persaingan di dunia luar tuh susah ya dapat kerja ya. Dapat kerja aja susah, apalagi kesempatan berdakwah tuh lebih susah. Melakukan sesuatu yang kurang baik aja susah, apalagi yang baik. Jadi pokoknya menyesalnya karena dulu tuh menganggap orang tua tuh rese gitu loh katanya. Apalagi kadang ada yang ngomong gini, ibu bapak kan nggak tahu apa-apa karena kan generasi kita beda. Ibu bapak udah deh nggak ada, pasti kan ada yang kayak gitu. Ibu bapak tuh nggak ngerti aku deh. Betul banget. Nah, Kak Dimas, kalau misalnya kita bisa playback time nih, ya, what will you do? Kalau aku bisa berangkat ke masa lalu nih, bener ya. Kak Dimas akan belajar satu hal yang paling penting, yaitu kan SMA itu kita harusnya sudah bisa berpikir ya Katolik ya. Betul. Mana yang benar, mana yang salah tuh harusnya kalau SMA tuh sudah bisa berpikir lurus gitu kan. Nah, Kak Dimas menyesalnya adalah harusnya waktu di SMA Kak Dimas itu benar-benar mencari tahu. Saya sebagai manusia datang ke bumi ini, diutus ke bumi ngapain, tugas seorang manusia di bumi ngapain, terus nanti aku akan kemana, itu aja 3.
Kayaknya kalau tahu itu dari SMA misalnya Katolik ya, ya kita jadi mikir mau nipu orang takut, bener nggak? Iya betul. Cari pekerjaan juga akan baik karena tahu maksud dan tujuan hidup dari zaman SMA. Soalnya gini Katolik, banyak yang anggap lah masih SMA ini masih kecil, ngerti nggak? Iya. Padahal SMA itu udah nggak kecil, rata-rata udah akil balik. Betul. Jadi Kak Dimas kalau bisa kembali ke masa lalu, Kak Dimas akan ngomong ke Kak Dimas yang SMA, hey lu tuh udah gede, jangan buang-buang waktu lagi, cari maksud tujuan hidup. Jadi jangan anggap dirimu kecil lagi, udah kamu tuh udah gede, gitu pengennya si Katolik. Jadi biar nggak buang waktu hidupnya gitu. Betul. Apalagi ya, kayak teman-teman sini harus banyak bersyukur ya, karena kan masih rata-rata umur 12, 13, 10. Sedangkan orang-orang yang seperti kami yang sudah 20-an plus, apalagi dia mau 40 tuh kayak, if we can go back ke masa lalu, kayak masa-masa SMA, masa-masa itu tuh, kayak kalau bisa pengen di-rewind. Jadi sebenarnya juga kalau misalnya mau minta sama Allah, pengen dari mungkin SMP atau SMA sudah diketemukan sama orang-orang yang yang berguna. Jadi kan kalau dulu kita ketemunya sama orang-orang ngelihatnya yang kayak, aduh dia kok keren banget sih bisa nyanyi, oh dia keren banget sih main basketnya, oh dia keren banget main futsalnya ya, cuma lihat itu doang. Jadi waktu Kak di masa SMP SMA tuh nggak ketemu orang-orang ya hebat yang kayak tadi nih, nggak ketemu orang-orang yang kayak Katolik, teman-teman di Taklim Remaja di Terang Jakarta, nggak ketemu gitu. Gitu deh pokoknya. Nah, tadi Mas sebelum kita end, ada pesan-pesan nggak? Ini atau nggak salah nih, insya Allah akan sesi terakhir ya untuk kita ketemu. Nah, itu Kak Dimas ada untuk wrap up ya, untuk yang series Ramadan tahun 2022, insya Allah kita bisa lakuin lagi 2023, ada pesan-pesan nggak? Masya Allah nih sebelum mungkin nanti terakhir dari Katolik ya. Kak Dimas sih cuma nambahin dikit aja bahwa teman-teman ini jangan terjebak di kata-kata remaja, itu nomor 1. Remaja tuh kan kayak, ya kan Kak aku belum dewasa Kak, gitu kan. Terjebak di kata remaja. Padahal ketika teman-teman akil balik, nah ini penting nih, ketika teman-teman akil balik, teman-teman itu sudah punya tanggung jawab yang luar biasa. Karena apa? Karena buku amalnya udah nama sendiri nih, Katolik aja nih kan ya udah buku namanya ya sudah Torik, Kotoswantri, udah bukan nama ayahnya lagi gitu. Apalagi teman-teman nanti di sini yang nanti akil balik, ingat bahwa itulah titiknya ketika teman-teman sudah menjadi orang besar. Orang besar. Nah, orang besar ini berarti tanggung jawabnya besar kan, kalau kata Spider-Man, ingat gak Katorik? Iya. With great power comes great responsibility. Tapi kan Kak, apakah responsibility aku harus tiba-tiba jadi presiden Indonesia gitu kan untuk menghapuskan korupsi? Enggak. Responsibility-nya itu adalah cuma menuntut ilmu yang baik dan punya cita-cita yang bermanfaat bagi umat lain. Jadi dari SMA nih, dari SMP tuh udah punya cita-cita guys. Aku mau jadi dokter Kak, tapi dokternya nanti gini deh, aku mau gratisin buat orang miskin, asik. Kak aku mau jadi chef Kak, tapi chef yang nanti buka warung, tapi tiap hari Jumat warung aku dari siang sampai sore, ini aku akan bakal gratisin untuk kaum duafa. Jadi punya tugas teman-temannya tadi loh Katolik, punya cita-cita yang nantinya bermanfaat bagi orang lain. Gitu aja Katolik. Oke nih, kita ngomong cita-cita, kan kemarin kita udah ngomong cita-cita ya nggak sih? Ya kan Dimas ya? Kita ngomong cita. Nah, ini Katolik mau challenge kepada semuanya nih. Ini insya Allah akan dapat giveaway spesial dari Taklim Remaja. Wow. Siapa yang berani ceritain cita-citanya sekarang? Nah, siapa yang berani? Siapa yang berani nih? Atau enggak, Katolik milih 1, Kak Dimas milih 1. Jadi mendingan voluntary. Mending voluntary sih, kalau dipilih tuh kayak aduh. Iya, siapa ya? Ya nggak ada cita-cita yang aneh ya. Maksudnya kayak udah cerita aja teman-teman tuh keren kalau teman-teman mau tahu. Sekarang Jumat udah mau asar, didoain sama-sama dijabah dan terjadi kan jempol. Ayo
Ini Katorik. Jadi kalau jangan kecil hati, cita-cita apapun juga bisa dimulai. Kemarin ada tuh Kak Dimas ngobrol Katorik di Instagram ya, kebetulan dia direct message, dia cita-citanya mau jadi tukang sampah. Wah, Terus katanya, iya, tukang sampah. keren. Tukang sampah apa katanya? Iya, jadi pengen punya sebuah pabrik recycle katanya yang semua sampah-sampah daur ulang dimasukin ke situ. Wow. Itu keren. Keren ya. Sok silakan aja kalau ada yang mau cerita. Apalagi teman-teman kita ya Kak Dimas yang di BBNSW saja itu udah ngomongin sampah, udah main sampah gitu loh. Nah ini ada yang mau volunteer atau nggak dipilih sama Kak Dimas satu sama Kak Tori satu nih. Okay. Going once, going twice. Oke Kak Dimas silakan boleh pilih satu. Ntar aku milih satu. Ini di point. Kak Dimas, boleh milih satu silakan. Oke, siapa ya? Udah mulai tenenene. Tapi enggak lah, enggak menegangkan karena Kak Dimas sih pilih ini Fahri. Oke. Mana? Fahri? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Nama saya Fahri. Cita-citanya Fahri jadi game developer yang bikin game tentang sejarah Islam gitu. Wow, tentang sejarah Islam. Keren banget. Keren banget. Jadi game developer itu kan gak gampang ya. Terus sudah betul. Game developingnya itu yang jelas-jelas yang bermanfaat ini. Manfaat biar orang-orang kenal kan. Kayak apa sih sejarah Islam sebenarnya. Masya Allah keren banget Kak Tori. Jangan kayak, ini skin belum beli, belum skin ini. Tembak-tembakan tiap hari mikirin skin kan gitu. Benar-benar keren banget. Nah, berarti kan tadi Kak Dimas udah milih satu ya, berarti Kak Torik milih satu nih. Gak usah tegang, santai aja, santai. Nah, Kak Torik mau milih siapa ya? Ada yang mau resen sebelum dipilih? Oke, Kak Torik milih Niza. Niza? Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Niza nih apa? Cita-citanya jadi apa? Cita-cita aku pengen jadi dokter, Kak. Masya Allah. Ada lebihnya nggak nih dokter yang kayak apa? Iya. Dokter anak. Dokter anak, Masya Allah keren banget. Jadi yang datangnya benar-benar anak-anak dari umur TK sampai SD gitu ya? Iya. Seru tuh dokter anak. Keren. Kenapa mau? Nah, kenapa betul? Kenapa mau jadi dokter anak? Karena dari dulu itu aku memang suka dokter, Kak. Datangnya gitu. Keren. Oke teman-teman, ini udah jam 5 dan teman-teman nggak ada Ramadan Kids Radio karena udah lebaran. Jadi segenap dari Kak Dimas, teman-teman dari Takdir Remaja, kita mau bilang taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim, mohon maaf lahir batin, semoga puasa kita di sebulan yang lalu itu diterima Allah, sama Allah, terus doa-doa kita dikabulkan, terus ibadah kita antara sama atau nambah nih value-nya dan bisa makin berguna lagi dan cita-cita teman semoga dikabulkan oleh Allah. Nah, teman-teman kita udah mau jam 5 sore, teman-teman bisa santai-santai menuju maghrib karena kita nggak bakal ada Ramadan Kids Radio, atau teman-teman bisa persiapan mau ikut Charging Kids karena sekarang udah balik lagi habis maghrib ya Kak Dimas ya? Iya, habis maghrib, Masya Allah. Nah, teman-teman itu aja dari Kak Torik, Kak Dimas dan teman-teman TR. Insya Allah kita ketemu lagi kalau Allah ridho, kalau mengizinkan kita ketemu lagi di Ramadan Series 2023. Apakah sama Kak Dimas atau sama yang lain, atau mungkin Kak Dimas jadi host, Kak Torik jadi operator Zoom. Betul, Kak Torik yang ngomong nanti. Yang materi gak ada.
Nah, teman-teman, itu aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah.